Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Siti Nurhalisa Haryadi dan saya adalah mahasiswa di Universitas Negeri Makassar Cabang Parepare. Jurusan saya ialah PGSD dan adanya video ini sebagai UTS saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia yang diajarkan oleh Ibu Nur Ilmi SPD MPD. Dalam video ini saya akan membahas tentang ragam bahasa menurut topik pembicaraan. Dan saya berharap besar adanya video ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang ragam bahasa menurut topik pembicaraan. Dan ya, terima kasih untuk teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menonton. Ragam bahasa menurut topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa dibagi menjadi ragam politik, ragam hukum, ragam pendidikan, ragam jurnalistik, dan ragam sastra. Kelima jenis ragam bahasa tersebut akan saya jelaskan secara rinci. 1. Ragam politik. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Dengan sendirinya, penguasa merupakan salah satu sumber penutur bahasa yang mempunyai pengaruh besar loh dalam pengembangan bahasa di masyarakatnya. Contoh ragam bahasa di politik yaitu seperti bahasa diplomasi. Contohnya, kami akan memperkuat hubungan bilateral demi kepentingan bersama. Bahasa kampanyenya, kami akan membawa perubahan untuk kesejahteraan rakyat. Bahasa legislasinya, setiap warga berhak atas pekerjaan yang layak. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa pidato kenegaraan. Mari kita bersatu untuk masa depan dengan bangsa yang lebih baik. Bahasa retorika politik seperti tantangan besar ada di depan, tapi bersama kita pasti bisa mengatasinya. Bahasa politik ini tetap menjaga kesan formal dan prosesif, namun lebih sederhana dan langsung pada intinya. Yang kedua, ragam hukum. Salah satu ciri khas dari bahasa hukum adalah penggunaan kalimat yang panjang dengan pola kalimat yang luas. Diakui bahwa bahasa hukum Indonesia tidak terlalu memperhatikan sifat dan ciri khas bahasa Indonesia dalam strukturnya. Hal ini disebabkan karena hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum yang ditulis pada zaman penjajahan Belanda dan ditulis dalam bahasa Belanda. Namun terkadang sangat sulit menggunakan kalimat yang pendek dalam bahasa hukum karena dalam bahasa hukum kejelasan norma-norma dan aturan terkadang membutuhkan penjelasan yang lebar dan jelas kriterianya, keadaannya, serta situasi yang dimaksud. Contoh ragam hukum. Contoh ragam bahasa hukum yang lebih singkat yaitu seperti bahasa kontrak. Pihak A setuju untuk membayar 50 juta kepada pihak B setelah barang diterima. Dan bahasa undang-undangnya yaitu seperti setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa surat keputusan seperti diputuskan tanggal 1 Januari ditetapkan sebagai hari libur nasional. Bahasa pengadilannya seperti terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum 2 tahun penjara. Bahasa perjanjian internasionalnya seperti negara A dan B sepakat untuk bekerjasama dalam perdagangan bebas. 3. Ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial mengacu pada variasi bahasa yang dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti latar belakang penutur, kelas sosial, usia, jenis kelamin, atau kelompok budaya tertentu. Dan bahasa berubah tergantung pada kelompok sosial yang menggunakan bahasa tersebut, seperti contohnya dialek regional. Contohnya Jawa Tengah, pripun kabare, Jawa Timur, piye kabare. Bahasa gaul, sumpah keren banget. Sedangkan ragam fungsional mengacu pada variasi bahasa berdasarkan fungsi atau tujuan komunikasi, situasi atau konteks di mana bahasa itu digunakan. Dan ragam ini muncul sesuai dengan topik, audiens, atau media komunikasi. Contohnya, bahasa formal. Rapat akan diadakan pada tanggal 10 Oktober dan bahasa informalnya nanti malam nongkrong yuk. Dan bahasa akademiknya, penelitian ini menganalisis dampak globalisasi. Dan bahasa jurnalistik, presiden umumkan kebijakan ekonomi baru. Yang kelima,
Ragam jurnalistik. Ragam jurnalistik adalah variasi bahasa yang digunakan dalam media massa, seperti surat kabar, televisi, radio, atau platform online, yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada publik secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Ragam ini biasanya singkat, padat, objektif, dan menggunakan struktur kalimat yang sederhana agar dapat diakses oleh berbagai kalangan. Selain itu, ragam jurnalistik juga cenderung menggunakan gaya bahasa yang netral untuk menjaga keakuratan dan integrasi berita tanpa memberikan opini pribadi. Contoh ragam jurnalistik seperti berita politik, Presiden mengumumkan perubahan kabinet pada Senin pagi dengan beberapa menteri baru dilantik untuk memperkuat sektor ekonomi. Berita ekonominya seperti contohnya inflasi Indonesia pada bulan September tercatat naik sebesar 1,2% didorong oleh kenaikan harga pangan dan energi. Dan berita kriminal, polisi berhasil menangkap pelaku perampokan yang terjadi di Jakarta Pusat kemarin sore. Pelaku kini ditahan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dan berita olahraganya seperti tim nasional Indonesia berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 3-1 melawan Vietnam menuju babak ke final Piala AFF. Yang terakhir ada ragam sastra. Ragam sastra adalah variasi bahasa yang digunakan dalam karya sastra seperti puisi, novel, cerpen, drama, dan esai yang bertujuan untuk mengekspresikan ide, perasaan, imajinasi, atau pengalaman secara kreatif. Ragam ini cenderung menggunakan bahasa yang lebih estetis, simbolis, dan penuh gaya dengan penggunaan majas, metafora, dan imaji untuk memberikan efek emosional atau imajinatif kepada pembaca atau pendengar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya berharap pembahasan mengenai ragam bahasa menurut topik pembicaraan dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Jika ada pertanyaan atau tumpan balik, saya sangat terbuka untuk diskusi lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda dan semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan kontribusi positif bagi pemahaman kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wherever you go, I won't be far to follow. I'm gonna love you so. You'll learn what I already know. I love you means you're never, ever, ever getting rid of me.